Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Faiza dengan NIM 123001038. Saya akan menjelaskan tentang perubahan suhu tubuh bangun tengah malam pukul 4:40 suhu tubuh yaitu 35,1 derajat Celcius. Hal itu dikarenakan tubuh mengalami hipotermia ringan. Mengapa bisa terjadi hipotermia ringan? Berikut penjelasannya. Hipotermia terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada yang dihasilkannya. Penyebab hipotermia paling umum adalah paparan kondisi cuaca dingin atau air dingin pada pukul 4:40. Cuaca di luar memang dingin, oleh karena itu pada pukul 4:40 suhu tubuh bisa mencapai 35,1 derajat Celcius. Yaitu berangkat tidur, yaitu pukul 23:20 suhu tubuh mencapai 35,7 derajat Celcius. Hal tersebut disebabkan karena adanya hipotermia ringan. Karena saat tidur tubuh manusia akan turun 1-2 derajat daripada suhu siang hari. Suhu mulai turun saat menjelang malam. Malam mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Oleh karena itu, pada saat berangkat tidur, suhu tubuh menunjukkan 35,7 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu pada saat mandi pagi, yaitu pukul 6:15. Suhu tubuh mencapai 35,2 derajat Celcius. Yang menunjukkan juga bahwa tubuh mengalami hipotermia ringan. Hal ini disebabkan pada pagi hari otomatis cuaca sangat dingin dan juga air menjadi dingin. Maka tubuh juga dapat mengalami penurunan suhu tubuh. Oleh karena itu, pada saat mandi pagi, suhu tubuh menunjukkan 35,2 derajat Celcius. Keempat, pada saat olahraga, yaitu pukul 6:30, suhu tubuh mencapai 36,2 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa tubuh mengalami peningkatan suhu karena saat melakukan aktivitas olahraga. Apabila olahraga yang berat, maka tubuh membutuhkan tenaga yang ekstra. Tubuh manusia mudah sekali terasa panas karena pembakaran yang terjadi. Hal ini juga akan berdampak pada suhu tubuh yang meningkat. Oleh sebab itu, pada saat olahraga suhu tubuh dapat meningkat. Yang kelima yaitu pada saat kuliah siang, yaitu tepatnya pada pukul 13:00 atau jam 1 siang. Suhu tubuh mencapai 30 pada waktu pagi hari dan malam hari, 6,8 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tubuh sangat mengalami peningkatan karena pekerjaan yang dilakukan pada siang hari tentu akan lebih meningkatkan suhu tubuh manusia bila dibanding. Peningkatan suhu tubuh pada siang hari akan dikontrol oleh hipotalamus dengan cara mengeluarkan suhu tubuh melalui evaporasi. Itulah sebabnya pada saat kuliah. Yang terakhir yaitu keenam, pada saat mandi malam menggunakan air hangat pada tepatnya pukul 18:50, suhu tubuh menunjukkan 35,7 derajat Celcius, yang berarti suhu tubuh mengalami penurunan karena mandi malam hari bisa menurunkan suhu tubuh dan membuat tubuh cepat mengantuk. Saat tubuh sudah tidak melakukan banyak aktivitas menjelang sore hingga malam hari, tubuh akan mengalami penurunan suhu. Sebagai bentuk penyesuaian diri sistem kardian tubuh, dengan kata lain, tubuh akan mempersiapkan untuk beristirahat atau tidur. Itulah sebabnya pada saat mandi malam menggunakan air hangat, suhu tubuh manusia dapat menunjukkan angka 35,7 derajat Celcius. Rata-rata suhu tubuh manusia normalnya adalah berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Akan tetapi pada pagi hari bisa berkurang sampai 36 derajat Celcius, dan pada saat latihan suhu tubuh meningkat pada sampai mendekati 40 derajat Celcius tanpa efek sakit, karena perubahan tersebut merupakan kondisi fisiologis yang normal.
Akan tetapi, suhu tubuh juga dapat meningkat akibat adanya perbedaan suhu lingkungan dan kelembapan udara yang relatif tinggi. Tentang suhu tubuh. Suhu tubuh, kita biasa menyebut suhu tubuh untuk suhu badan manusia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga dapat mengalami perubahan. Suhu tubuh manusia adalah konstan, yaitu 36,89 derajat Celcius dan naik turunnya berkisar antara 36,11 derajat Celcius sampai 37,22 derajat Celcius. Perbedaan hariannya kira-kira 1 derajat. Tingkat terendah dicapai pada pagi hari dan titik tertinggi antara pukul 17 dan pukul 19 petang. Perubahan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kecepatan metabolisme basal, rangsangan saraf simpatis, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, demam peradangan, status gizi, aktivitas, jenis kelamin, dan usia individu. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. 1. Kecepatan metabolisme basal. Metabolisme basal tiap individu berbeda kecepatannya. Hal ini menimbulkan jumlah panas yang diproduksi tubuh juga menjadi berbeda. 2. Rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme. Selain itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat atau brown fat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu. Stres menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme, sehingga suhu tubuh meningkat. 3. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. 4. Hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas pada reaksi kimia dalam tubuh sehingga meningkatkan kadar tiroksin. Dengan peningkatan hormon tiroksin akan mempengaruhi kecepatan metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. 5. Hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal. Dengan demikian akan menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. 6. Demam peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme, sehingga dapat meningkatkan suhu tubuh. 7. Status gizi. Seseorang yang menderita malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel kekurangan zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme, sehingga mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. 8. Aktivitas. Aktivitas tubuh selain merangsang peningkatan laju metabolisme, juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. 9. Gangguan organ. Gangguan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. 10. Lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan.
Artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin atau lebih panas. Perpindahan suhu manusia dengan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot, akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu tubuh. 11. Jenis kelamin. Sesuai dengan kegiatan metabolisme, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita. Suhu tubuh wanita dipengaruhi daur haid. Pada saat ovulasi, suhu tubuh wanita pada pagi hari saat bangun meningkat 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. 12. Usia individu. Usia sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Pada neonatus dan bayi, terdapat mekanisme pembentukan panas melalui pemecahan metabolisme lemak coklat sehingga terjadi proses termogenesis tanpa menggigil atau non-shivering termogenesis. Mekanisme ini penting untuk mencegah hipotermi pada bayi. Di bawah kontrol hipotalamus, suhu inti tubuh tetap dalam 0,6 derajat Celcius dari rata suhu tubuh normal 37 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit. Nilai suhu tubuh pada anak, rata-rata normal, 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Umur 3 bulan, 37 derajat Celcius. Umur 1 tahun, 37,7 derajat Celcius. Umur 3 tahun, 37,2 derajat Celcius. Umur 5 tahun, 37 derajat Celcius. Keadaan suhu tubuh dibagi menjadi hipotermi. Bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Normal. Bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Febris atau pireksia. Bila suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Hipertermi. Bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Tindakan yang dilakukan di rumah jika suhu tubuh meningkat atau panas atau demam adalah istirahat yang cukup, gunakan pakaian tipis dan nyaman, tinggal di ruangan dengan udara yang sejuk, banyak minum air agar tidak terjadi dehidrasi, kompres dengan air hangat, pemberian obat-obatan, seperti obat penurun demam sesuai dengan aturan pemakaian atau resep dokter. Jika panasnya disertai penyakit atau keluhan lain, segera membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Demikian informasi tentang suhu tubuh yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Saya Gusti B pamit mundur dan ciao.